Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Balkis Destiatala dengan NPM 23552021292. Saya dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas sedikit tentang apa sih itu pengolahan citra, pengenalan pola, dan fisik komputer. Baik, langsung saja. Pernah nggak sih kalian membayangkan bagaimana sebuah mobil bisa berjalan tanpa seorang pengemudi ataupun filter yang ada di sosial media bisa mendeteksi wajah kita dengan sangat presisi? Nah, di balik itu semua, terdapat teknologi yang akan kita bahas. Yang dimana ketiganya ini seringkali dianggap sama namun memiliki peran yang berbeda tapi saling melengkapi. Ibaratkan seperti mata dan otak manusia. Di video kali ini kita akan bahas tuntas 3 peran itu, di mana terdapat perbedaan dan keterkaitan ketiganya juga. Dan langsung saja. Baik, yang pertama itu ada pengolahan citra yang dimana merupakan ilmu cabang yang berfokus pada memanipulasi gambar digital pada tingkat pixel dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas gambar ataupun mengubah format yang lebih mudah untuk dianalisis oleh mesin ataupun manusia. Nah, bayangkan saja sebuah foto yang buram dan penuh noise itu sebelum bisa dianalisis harus dibersihkan terlebih dahulu. Ini merupakan tugas utama dari pengolahan citra. Bukan tentang memahami ataupun apa yang ada di dalam gambar, melainkan tentang memperbaiki suatu gambar itu sendiri. Contoh paling sederhananya itu yaitu mengatur kecerahan, kontras, ataupun menambah filter di aplikasi foto secara teknis. Dan beberapa operasi penting dalam pengolahan citra itu meliputi penghilangan noise yang dimana menghilangkan bintik-bintik yang mengganggu pada gambar, lalu deteksi tepi, mencari dan menyoroti garis, batas objek dalam gambar. Lalu ada transformasi geometris yang dimana mengubah ukuran gambar, memutar ataupun membalik. Singkatnya, pengolahan citra ini adalah tukang bersih-bersih data visual yang memastikan gambar sudah layak untuk diproses ke tahap selanjutnya. Baik, yang kedua kita akan bahas tentang pengenalan pola yang dimana ini adalah bidang yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan pola atau ciri-ciri khas dari sebuah data. Nah, data ini tidak harus berupa dari foto, bisa dari teks, suara, ataupun sensor data lainnya. Ini adalah inti dari mengenali, di mana komputer dilatih untuk menemukan kesamaan atau keberagaman data, misalnya mengenali semua foto yang berbentuk kucing, terlepas dari warna, posisi, atau ras tersebut. Nah, kita masuk ke contoh dan aplikasi. Contoh dan aplikasinya yaitu sangat beragam, yang dimana ada pengenalan pola. Ini mengenali pola khas pada wajah seperti jarak antara mata, bentuk hidung, ataupun struktur rahang. Yang kedua adalah pengenalan karakter optik, yang dimana ini gambar teks bisa berupa data teks yang bisa diedit. Lalu sistem mengenali pola tersebut seperti huruf ataupun angka. Lanjut, ada klasifikasi email spam yang dimana sistem pola kata-kata atau frasa yang sering muncul di email spam dan mengklasifikasinya ke folder terpisah. Pada dasarnya, pengenalan pola ini merupakan otak yang mengklasifikasikan apa yang dilihatnya. Ini adalah jembatan antara data mentah dan makna di baliknya. Baik, yang ketiga kita akan bahas tentang fisik komputer, yang dimana ini merupakan bidang yang paling luas di antara ketiganya dengan bertujuan membuat komputer bisa memahami dan menginterpretasi konten visual pada gambar ataupun video layaknya manusia, lalu akan mengambil keputusan berdasarkan pemahaman tersebut. Fisik komputer ini merupakan seluruh sistem yang mengintegrasikan hasil dari pengolahan citra dan pengenalan pola untuk menyelesaikan tugas kompleks di dunia nyata. Ini bukan hanya tentang mengenali, tapi juga memahami konteks dan bertindak tentunya. Contoh aplikasi yang digunakan itu adalah mobil otonom, yang dimana mobil hanya bisa mendeteksi pejalan kaki untuk pengenalan pola, tapi juga bisa memahami konteks fisik komputer, lalu memutuskan untuk mengerem ataupun berbelok untuk menghindari tabrakan.
Yang kedua, terdapat sistem pengawasan cerdas, mampu mendeteksi kecurigaan atau meninggalkan barang mencurigakan di tempat umum. Yang ketiga, ada robotika. Robot ini bisa mengambil dan menyusun barang di gudang ataupun memahami posisi, bentuk, dan ruang di sekitarnya. Fisik komputer ini adalah seluruh tubuh yang mengkoordinasikan mata dan otak untuk berinteraksi dengan dunia. Lalu di sini saya akan bahas secara singkat revolusi deep learning-nya, di mana di masa lalu itu pengenalan pola dan fisik komputer sangat bergantung pada ekstraksi fitur manual. Kita harus memberitahu komputer ciri khas wajah, itu adalah hidung di tengah, mata dua di atasnya, dan mulut di bawahnya. Proses ini sangat rumit dan tidak efektif tentunya. Namun kemunculan deep learning mengubah segalanya. Dengan convolutional neural network, komputer dapat belajar sendiri untuk mengekstrak fitur dan data visual dalam jumlah besar. Kita hanya perlu menyediakan data dan komputer akan menemukan polanya sendiri. Ini membuat pengenalan pola dan fisik komputer menjadi jauh lebih akurat, efisien, dan scalable, di mana deep learning adalah metode modern yang menjadi tulang punggung bagi sebagian besar aplikasi fisik komputer dan pengenalan pola pada saat ini. Baik, kesimpulannya, pengolahan citra adalah langkah awal yang berfokus pada piksel untuk memperbaiki gambar, lalu pengenalan pola adalah tahap analisis yang berfokus pada fitur dan mengklasifikasikan data. Yang ketiga adalah fisik komputer dengan tujuan akhir mengintegrasikan keduanya untuk memahami dan mengambil keputusan. Ketiga sistem atau teknologi ini saling mendukung dan esensial dalam perkembangan kecerdasan buatan. Semoga penjelasan kali ini memberikan pemahaman yang jelas. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyempatkan waktunya. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.